Ye, balik ke pesantren. Enggak, Pak. Itu mehong. Ya, drama deh, drama. Perjalanan merantau Dede mulai. Drama. Drama batu ya Allah. Dede merantau nih, baru dimulai nih hari ini. Awal dari perjalanan panjang seorang Dede Muhammad Faizin Notonegoro. Ye, Dede. Cie udah gede. Turun lagi jadinya. Jangan kabur-kaburan lu. Nggak punya anak kecil lagi dong. Anak udah gede semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena Kate Dede. Pesantren guys, jadi santri gile. Drama banget. Pamitan ke warung dulu lagi. ini Faiz sama Umi lagi dijamu dulu dengan somai. Menjelang keberangkatan sambil nunggu bis murni. Ini agennya. Kita berangkat dengan Murni Jaya. Ini jurusan Jati Asih, Jogja, Giwangan. Nih sekali lagi dinikmati. Gimana Mi rasanya Mi? Mau melepas anak? Hah? Ini udah 5 kali ngelepas anak, biasa aja lah. Iya udah. Gimana Dik komentarnya Dik? Kamu mau berangkat Dik? Apa? Apa yang perlu komentar? Saya pesan sama Umi gimana? Gimana rasanya mau bisa mau Mi? Bisa aja. Ya saja. Ini awal loh Dik. Udah sering, kemarin pernah seminggu tinggal. Nah, udah terlatih deh ya. Kemarin itu Tata juga udah terlatih. Tenang aja. Gimana Mi? Mau bisa Mi? Yang nggak terlatih tuh seminggu apa coba apa pesantren yang nggak terlatih tuh nggak bisa lama-lama tanpa HP itu bikin aja. Iya. Jadi lebih penting HP, penting Umi. Coba aja. Kalau dilepas orang tua udah biasa, maksudnya aku udah apa dilepas tanpa HP itu gimana rasanya? Dilepas tanpa handphone. Nah besok kamu harus puasa handphone, udah medsos semua udah nggak boleh. Ya, nih udah kita bekali dengan siomay gitu. Ya. Jadi punya foto. coba Umi punya harapan apa nih dengan Pak Ismi? Kami ngomong Mi. Enggak, Mas Faiz. Tetap. Ayo. Seperti ada manis-manisnya. Ayo Mi, komentar dong. Ini kan mau ngelepas anak. Gimana sih? Ini kena kerakil. Sebenarnya udah biasa melepas anak. Kok up amat sih? Terus? Tapi ini seperti baru pertama kali melepas lagi setelah sekian lama. Kan yang 5 udah pada mentas, sudah pada lulus. Jadi kayak baru melepas anak pertama kali lagi gitu loh. Maksudnya kayak pertama lagi gimana? Karena lama nggak lepas anak gitu ya? Iya kan, kakak-kakaknya udah pada selesai sekolahnya. Tuh kan. Nah baru ini ngelepas lagi anak bontot pertama kali pesantren gitu. Jadi kayak baru ngelepas lagi, kayak baru ngelepas anak baru pesantren gitu. Gimana rasanya? Oke, jadi harapannya apa dengan Faiz Perkini sekarang? Harapannya apa? Ya di satu sisi senang karena kemarin selama pandemi belajar di rumah ya emang kurang maksimal. Dan kalau sekarang akhirnya dia harus balik ke pesantren ya apa namanya
itu sangat bagus karena memang itu yang kita harapkan kan, biar dia belajarnya lebih maksimal, hafalannya lebih terjaga, karena selama di rumah kan jarang murojaah karena situasi dan kondisinya tidak kondusif lah itu. Ya semoga betah di tempat yang baru, dapat teman yang baik, yang banyak, bisa berinteraksi dengan banyak orang, pinter lah di sekolahnya, semoga bisa bersaing dengan sehat. Astagfirul khairat. Nah, sekarang Faiz, coba deh mau pisah sama Umi gimana deh? Ini perjalanan awal kamu sebagai santri. Nginep santri betul nih. Kemarin kan santri online, sekarang santri beneran nih. Coba deh. Komentarnya apa deh? Harapannya apa? Biasa aja. Mau pisah sama Umi gimana rasanya? Biasa aja. Hah? Biasa aja. Oke ya, terima kasih. Coba mau berpisah nih. Umi mau berpisah sama Faiz karena hari ini hari Kamis ya, tanggal 18 di Februari. Faiz mau berangkat pondok pesantren An-Nur Ngrukem Bantul. Umi mau nganter ini di Jati Asih di musola, mau lepas. Uminya nangis. Faiz juga nangis. Coba Umi komentarnya apa Umi? Coba mau melepas anak gimana coba? Buka dulu gak apa-apa dah. Apa sih? Iya kali anak yang baru lepas sekarang mau nyantri, perjalanan baru dimulai seorang Faiz, anak muda, tulangan seorang Faizin Notonegara. Nih baru dimulai sekarang nih. Ya maaf. Nah, ini bawaannya tas. Nah, ini buku-buku, ini koper. Yuk kita ke sana. Yuk kita ke bis ya. Ada bisa nggak apa? Faiz dengan koper. Lagi diantar Umi untuk berangkat ke bis. Apa bisnya namanya? Murni Jaya. Umi lebay banget sih. Gimana Mas? Udah Jogja? Udah datang bisnya? Belum. Jam berapa datangnya? Baik, tunggu aja sini ya. Nih, tunggu sini aja. Faiz, masuk ke sini aja, tunggu dulu sini. Tentang itunya, anunya kopernya. Taruh sini aja dulu, jangan hujan-hujanan. Ya kan, ini di terminal Bayangan Jati Asih. Faiz sedang menenteng kopernya untuk siap-siap berangkat ke Jogja dengan bis Murni Jaya. Ini jam 4, cuman mungkin telat dikit kali. Duduk aja dulu. Ini pusat. Beli makanan kasihan dia. Iya ntar. Buat beli abi buka juga. Umi mau beli makan dulu tuh sama Faiz. Iya. Nih lagi telepon-telepon sama Mas Fuad, mau perpisahan ya karena nggak bisa ketemu. Ya Dede nggak ngeliat ponakan. Iya. Ya. Kan aku master kok. Ya. Semoga mirip Teh Inong sih. Kebaikan keturunan juga soalnya. Nih, Cowok mas kan ya? adiknya berpisah. Mas Oke, Fuad. Akila. Siapa namanya?
kira kayak merek TV. Ya TV. Apaan sih? Lah orang bener. Ya wes nih bagasi masuk. Dah yuk bisa. Yuk, dadah Mas. Nah, Umi bisa sama Pak Is ini dilepas di Komsen ya. Oke. Penuhnya dibawa. Oke ya. Assalamualaikum. Nih. Udah Mas. Oke. Dah. Yuk, 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 yuk. Udah. Yes. Bismillah. Ini Faiz sudah sampai Terminal Yogyakarta Giwangan. Setelah perjalanan naik bis dari jam 4 sore sampai subuh menuju Pondok Pesantren An-Nur, dan di terminal dijemput Mas Egar, dia calon santri. Mantap. Masa apa kamu? Sama Ulfa lah. Mana? Oke. Mantap. Dijemput Mas Egar dan juga dijemput Mbak Ulfa. Mana Mbak Ulfanya? Mbak Ulfa. Gimana kabarmu? Sehat Bi. Sehat. Di bis digituin deh. Di bis terus enggak. gitu. Di bis enggak. Enggak. Itu baru datang, baterainya udah dikasih dulu. Terus Oh ya udah dikasih mati. Ngobrol-ngobrol ya. Ya, kita naik motor menuju rumah Mbak Ulfa, Mas Egar itu. Oke. Hai. Nih masih di perempatan Giwangan. Kita lanjut. Nanti panggil dia sama ustadznya pas lagi belajar malah tidur. Nyaman banget itu bahasanya. Itu pura-pura aja. Ya, ini Faiz sudah ada di kos kontrakannya Mas Egar. hidup lu itu konten Iya nih. Karena harus nunggu swab antigen nanti ya. Jadi mampir di sini untuk nunggu swab antigen sekaligus tidur di sini semalam. Ya Is ya. Is. Ini lagi pada tergelepar semua pada itu Mas Egar. Ini kamarnya. Oke. Room tour. Itu. Ntar di room tour nih Mas. Ntar di room tour sama Abi. gitu. Iya iya. Oh iya iya. Rumah sakitnya di dokter. Oh, kamarnya dulu, sekarang kan di room tour ya. Ngapain sih? Di room tour nih. Tuh, Mas Egar udah tidur. Lihat tuh. Nah, ini Mas, ini. Tuh. Ada Mbak Ulfa juga tuh sono. Nah. Oke. Sampai besok. Ini Faiz lagi nunggu swab antigen di rumah sakit apa namanya, Arvita Bunda Maguwarjo. Setelah tadi mendaftar, sekarang nunggu, setelah lagi dicek, selesai dapat surat untuk masuk pesantren. Karena masuk pesantren harus membawa surat rapid antigen virus
Corona 19. Nih di ruangan ini nih nggak boleh didampingi, jadi nggak bisa ngeliat langsung tesnya Faiz. Sekarang Faiz lagi tes swab di sini nih ruangannya. Tuh nih GD-nya ya. Jadi tadi dikorek-korek hidungnya dia ya. Jadi dikorek-korek hidungnya gitu. Diambil ya, apa namanya? Diambil dahaknya ya. Banyak nggak diambil, Dek? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Oke, yang penting udah diambil, nanti tinggal masuk laboratorium. Habis ini nunggu keluar hasilnya sambil bayar. Ya, hasilnya sudah keluar dari rumah sakit Arvita bahwa Faiz ternyata positif. Jadi positif COVID-19 karena mungkin tertular waktu perjalanan di bis. Maka itu Aita cari surat keterangan lain dengan mencari surat keterangan kesehatan, barangkali bisa menjadi syarat masuk pondok pesantren nanti ya. Kita masuk ke klinik. Lagi ditensi Faiz untuk periksa kesehatan di klinik Pratama buat persyaratan kesehatan Faizin masuk pondok pesantren. Nih lagi diperiksa tensi darahnya sama pegawai perawat di klinik. Ini semua yang lagi nunggu, Mas Sekar lagi nunggu. Nih klinik Dika, tempatnya di klinik Dika di kawasan Ring Road Utara, Yogyakarta. Berapa Mbak? 104 per 64 ya, 104 per 64. Oke. Faiz lagi nyiapin sepatu ya dari rumah Mas Segar, udah mau siap berangkat. Gimana Mbak, ada pesan-pesan? Yang bener ya di pondok yang betah. Ada deh. Dek. Ya. Ada pesan-pesan Mas, ada pesan-pesan apa Mas? Nggak usah rajin-rajin, nggak usah terlalu jadi yang pertama. nggak usah terlalu taat ya. Iya, Nakal gua mau sedikit nggak apa-apa, tapi tahu batasan ya. Jangan terlalu nakal. Jadi di pondok itu kuncinya tidak boleh terlalu alim, tidak boleh terlalu nakal. Kalau kamu terlalu alim, ya kamu nanti pergaulannya susah karena tidak pandai berbicara dan sebagainya, karena biasa lebih banyak senyum, manis dan sebagainya tidak. Tapi kalau kamu terlalu nakal, kamu bisa sering melanggar terus nanti di ini. Nah itu nggak boleh, makanya harus seimbang dunia dan akhiratnya. Jadi nggak boleh terlalu nakal, juga nggak boleh terlalu alim. Jadi biasa-biasa saja. Jadi sama teman-teman akrab, sama yang lain akrab, kayak begitu kuncinya. Gimana Dek? Komentar Dek? Pesan kakak kamu Dek? Ini Dek? Ini? Nah, ini tempatnya Mas Segar ya. Kita di sini 1 hari 1 malam. Persiapan menuju pondok pesantren An-Nur. Tuh kandungannya. Oke, tuh Faiz. Sudah siap jalan, ayo. Ya ini packingnya Faiz. Baju semua udah siap. Push. Pelan-pelan Dek. Bongkar Dek. Nah. Udah apa lagi?
Hah? Udah ikut. Gede banget. Udah ikut betul. Nah. Oke, angkat. Nah. Udah, salim baru Pak. Dan. Oke. Ya, salim membaul Pak, salim. Gimana gitu rasanya? Apaan sih? Bye. Ya soalnya. Gak ada yang ketinggalan. Enggak ada. Ayo udah. Go. Baul Fatu masih kangen sama kamu. Ya apaan ya? Salim. Baik-baik ya. Dadah. Oke. Keluar dari rumah Pak Mama Segar nih, Pak Is. Iya, botolku. Kan ketinggalan botol. Mau buku enggak? Udah deh, jalan deh. Mau buat telur enggak? Pikir aja deh. Nih roti mau enggak, Dek? Wah. Tapi pegang ini malah ngeplok. Iya. Botol minum. Oke, siap jalan Pak Is. Nah, ini kita sudah sampai di An-Nur, cuman belum masuk ke pondok. Kita masih makan dulu. Ya, ini Pak Is. Ini Mas Egar. Gimana Mas? Coba Mas, komentarnya apa Mas? Sebelum melepas Pak Is Mas. Ya, alhamdulillah akhirnya kita tidak akan ketemu lagi selama 3 tahun lebih. Ya, terima kasih lah. Lu bakal kangen Mas sama gue. Tanya aja. Gua nggak akan jenguk lu kalau gua nggak perlu. Pasti perlu. Pasti itu. Itu. Jadi ini si bungsu, ini si Ragil. Iya sih Jadi bungsu meragil. Sulung. sulung. Sulung sama bungsu bisi. Barep maksudnya. Barep. Ini si Barep. Barep yang paling gede. Tapi anak pertama. terakhir. Ya, ini Ragil, anak terakhir gitu kan. Nah, baru mau masuk pesantren An-Nur, ngerukem. Baju koko sama sarung dimasukin. Sarung udah, baju koko sama baju kaosnya enggak? Kenapa? Udah kebanyakan penuh. Nah, nanti disusulin aja kapan-kapan. Lah nggak ada itu deh peraturan apa baju postel yang masuk bawah gitu itu nggak ada. Kali. Loh di halamin ada ya? Ada baju putihnya nggak Pak? Hah? Kuku putih ada nggak? Koko putih ada. Bukan koko. Koko tapi kayak kemeja. Ya tapi putih kan? Iya, putih. Ah ya Oh udah. iya. Gua punya kemeja apa baju koko putih itu udah nggak muat. Nanti di kapan-kapan Lupa, susulin. lupa. Nanti kapan susulin aja. Kalau di koko putih kan perlu. Itu baju koko lebaran Mas Egar sama Fuatli dari tahun Oh, 2013. tahu yang garis-garis. iya. Nah. Masih ada belum mau Yang ini dong yang waktu ini Umi sama Bapia pergi ke Tanah Abang beli baju banyak-banyak, baju putih. Ya itu Ya, 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 itu ya. ya. Emang lu inget? Itu kan lu masih kecil banget. Iya. Wow, Pak Is ceritanya jos tahu. Ya, oke. Ini pertemuan menjelang Ini pertemuan terakhir melepas kita. Faiz masuk pesantren. Ini pertemuan terakhir Kita udah nggak dari ketemu komplek lagi. Pondok Pesantren An-Nur Ngerukem, cuman belum masuk ke serah terima karena kita kelaparan dulu. Jadi kita makan dulu di sini. Habis ini kita akan anterin ke pintu gerbang karena nggak boleh masuk. Jadi mungkin serah terima aja di Bi buruan pintu nih. gerbang. Oke? Ayo. Makanya Lu juga nggak betah. ayo Bi. Faiz ada pesan-pesan dengan keluarga, Dik? Hah? Enggak. Ada ya udah.
Oke, kita langsung anterin Faiz ke Pondok Pesantren An-Nur. Hukum itu NU-nya NU banget, kayak salah gitu, lebih nggak tahu rokok boleh apa enggak, tapi kayak ya pasti ada lah gitu. Ya biasa lah, di mana-mana pondok pesantren Apalagi ada nakal-nakal kayak gitu ada ya. Tergantung, makanya harus Faiz harus pintar berkawan. Ketiman, seru aja. Oke. Ya, cara makan-makan menjelang masuk Pondok Pesantren An-Nur sudah selesai. Kita foto-foto terakhir sebagai perpisahan setelah perjalanan mengantar Faiz Muhammad Faizin Notonegoro dari Jakarta. Ya, dari Jakarta kita perjalanan naik bis. Dimulai dari Pondok Gede, diantar sampai ke Terminal Bayangan di Jati Asih, naik Murni Jaya. Ya, ini sebuah perjalanannya Faiz masuk Pondok Pesantren. Faizin Notonegoro adalah anak saya yang terakhir atau ragil dari 6 bersaudara. Jadi ini kakaknya yang baju merah ini namanya Tegar Muafikul Hakoni. Ini lulusan Pondok Pesantren Darul Hufaz Lampung dan Pondok Pesantren Al Amin Perinduan Sumeneb. Lanjut ke UIN Sunan Kalijogo, ilmu tafsir, Suluddin fakultasnya. Itu di UIN Kalijogo. Nah, ini untuk anak ragil yang namanya Muhammad Faizin Notonegoro, diantar oleh kakaknya sama saya sebagai wali santri Ahmad Khairus Salim, ya, mengantarkan anak-anak untuk semuanya nyantri di Pondok Pesantren. Dan kali ini Faiz di An-Nur Ngrukem. Ya, masuk Pondok Pesantren diserah terimakan. Ada pengurus. Ini barang-barang sudah gimana? Semprot dulu semua yang datang. Ada yang ketinggalan nggak itu? Enggak, udah. Ya. Ini orang semprot. Ini sudah sampai di tempat karantina. Ini Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, ya, itu santri-santri yang udah datang duluan. Ini Faiz baru datang. Ini para pengurus. Ini kompleknya. Belum rapid antigen nih? Hah? Belum. Nah, ngapunten ini kan harus rapid antigen. Ternyata belum bisa masuk pesantren karena harus bawa rapid antigen. Nah, ini kita langsung daftar di PKU Bantul untuk tes rapid antigen, ya. Nih sekarang langsung kita dari pondok nanti langsung ke sini dulu jadinya. Barang kita tinggal di sana, nanti kita rapid antigen dulu. Mudah-mudahan semuanya negatif, ya. Mohon doanya semua. Ini kita lagi ada di PKU Rumah Sakit PKU Bantul. Makasih. Ya, ini hasilnya Faiz sudah keluar dari laboratorium klinis PKU Muhammadiyah Bantul. Ternyata swab antigennya hasilnya positif. Berarti ini harus lapor ke pesantren. Nanti pihak pesantren yang memutuskan seperti apa untuk konsultasi selanjutnya. Ini dari laboratorium klinik di PKU Muhammadiyah Bantul. Lanjutkan. Ya. Ini merupakan hasil dari laboratorium klinik PKU Muhammadiyah Bantul yang menyatakan Faizin ternyata positif COVID-19 dari antigen. Yang sebelumnya juga begitu sama, karena ini di laboratorium klinik Muhammadiyah ini sebetulnya kita cari second opinion saja.
setelah kita dari rumah sakit Alvita sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah ada di Alvita, ternyata di sana positif. Kita ingin dapatkan satu second opinion, pendapat kedua benar nggak yang di sana. Ternyata dicek lagi di PKU Muhammadiyah Bantul, ternyata positif. Oke, berarti memang dua-duanya positif. Sama-sama hasilnya nanti kita serahkan ke pondok pesantren untuk diambil keputusannya, apa kami harus pulang lagi atau isolasi atau seperti apa. Nanti kita lihat dari pengurus-pengurus pondok pesantren An-Nur. Karena seperti apa? Saya lagi di rumah. Terus barang-barang seperti apa? Pas saya tinggal sini apa saya bawa pulang? Seperti apa? Mungkin kalau 14 hari kemudian kok memang mau ke pondok, juga nanti Ya, memang ke pondok. Yang paling kemudian tinggal atau saya bawa ke ini aja kakaknya dulu nggak apa-apa. kayaknya Di Maguwo. katanya kan mungkin apa isolasi di Maguwo. Kalau hasilnya sudah negatif, Oh, nanti kalau sudah 14 hari terus kemudian tes lagi negatif bisa langsung masuk tanpa harus ikut kloter yang selanjutnya. Oh gitu. Langsung masuknya diisolasi lagi di sini atau langsung asrama? langsung nanti sama teman-teman. Oh gitu. Ya udah. MTS apa lihat? MTS. Tapi gini aja begini ya, ini barang tak tinggal di rumah. Ini biar isolasi di Kebumen aja. Cakep. Ini di rumah dia ada kakaknya hamil kan nggak enak. Oh iya. Nah, istrinya saya lagi hamil nanti ada itu. Ya udah. Nanti 14 hari kemudian pas tadi baru kesini. Ini mungkin gitu. Ya udah. Oke. Sabar. Jadi hasilnya ternyata kita harus pulang dulu. Isolasi mandiri 14 hari, baru tes lagi, ya. Setelah tes lagi baru negatif, baru boleh masuk. Makanya pun ini kan tesnya di Nah, tesnya harus di masing-masing supaya langsung tahu hasilnya. Oh, Iya. kalau saya negatif berarti saya bisa ke pondok. Kalau saya positif bisa lagi. berarti tidak harus Tidak harus di apa namanya PKU lagi enggak ya? di klinik dekat rumah. Oke, berarti nanti kita bisa klinik terdekat. Iya. Sebelum berangkat. Ya sebelum berangkat. Ya wes. Akhirnya kita pulang dulu ke Kebumen untuk melanjutkan ke Jakarta nanti, ya. Karena Faiz positif COVID-19 dari antigennya, maka saya yang mengantar harus ikut tes. Begitu sampai Jakarta, kita tes keluarga, saya juga ikut tes antigen, tes PCR, ya bersama istri juga begitu untuk memastikan tertular atau tidak. Ini yang kita lakukan, ya. Udah siap? Oke, sebelahnya ya. Tarik nafas. Jangan ditahan ya hidungnya. Ya, udah. Kalau ditahan malah sakit. Kalau dalam juga kan, Pak. Untuk PCR-nya ya, Pak. PCR pengambil bedanya sama dari tenggorokan ya. Bahannya tenggorokan. Jadi hidung kanan kiri sama dari tenggorokan. Baik juga ya. Maaf, Pak. Dari hidung dulu ya, Pak. Yang penting relax aja, hidungnya jangan dikerutin gitu. Soalnya jadi makin sakit jadinya. Udah siap? Siap ya, dan hitung lagi ya, Pak. Tarik nafas. Nah, tahan sebentar. Nah, sebelahnya siap-siap dulu. Udah siap? Nah, dibuang pelan-pelan nafasnya, Pak. Ya. Nah, sekarang tenggorokan ya. Tuh nanti suhu, Pak.
4 kali tusuk. Waduh, lumayan juga. Jadi tusukan pertama, kedua antigen, Iya, pertama antigen, sekarang yang buat yang PCR-nya. kedua, ketiga, keempat PCR. Iya. PCR tambahannya Tenggorokan. tenggorokan. Iya, Oke. agak mual dikit ditahan aja. Di lidahnya dikeluarin. Jadi gimana nih, saya pulang lidah? Dibuka mulutnya, lidahnya dikeluarin. Maskernya kebawahin aja lagi, Pak. Nah, sambil bilang A. Lagi jangan ditarik lidahnya. Lagi ulang. Terus. Sambil bilang A. Lagi, terus nggak kelihatan. Terus. Lagi, Pak, lidahnya dikeluarin. Nah, sambil bilang A. Nggak kelihatan, Pak. Bentar. Kurang lebar. Gimana caranya? Kayak mau mual, Lagi. Jangan ditarik lidahnya. Lagi. Aduh. Pokok aman dulu tuh biar kayak kelihatan gitu loh, Pak. Oh. Nah, gitu. Sambil bilang A lagi. Nah, udah. Udah. Kalau lidahnya ketutup emang rada susah Iya, jadinya. bawahnya ketarik. Kan refreshnya juga nutup lidahnya jadinya. Aduh, luar biasa. Aduh, pertama soalnya. Di PCR sama di antigen. Iya, Ya Allah. sekaligus langsung. Sekaligus langsung. Hasilnya dalam 1 kali 24 jam. Iya, kalau yang PCR, kalau yang antigen setengah jam juga udah keluar hasilnya. Oh gitu ya. Iya. Berarti saya tunggu yang Iya, itu ya. antigennya ditunggu Antigennya aja. tunggu. PCR-nya nanti besok. ya. Hasilnya sesuai sama jam kedatangan. Oke, luar biasa saudaraku. Ini baru pertama. Tapi asik juga. Harus dicoba. Kalau enggak berani nanti. Supaya semuanya pasti dan jelas. Oke, kita tutup lagi. PCR selesai. Karena istri saya juga ikut mengantar ke bis saat mau berangkat Faiz tempo hari, maka ya harus dites. Hasilnya alhamdulillah istri saya pun ternyata juga negatif. Jadi saya dan uminya, Abi dan uminya dipastikan tidak tertular dan tidak menularkan karena kita pada posisi negatif dari COVID-19 atas dasar hasil tes swab antigen dan PCR di Naraya. Kita barusan swab antigen, swab apa rapid test antigen ya. Tes antigen alhamdulillah negatif. Semoga negatif ya, tidak berkelanjutan. Nanti jaga kesehatan dan suplai makanan yang sehat dan beraktivitas yang sehat juga. Semoga tidak berkepanjangan. Alhamdulillah ini hasilnya sudah keluar. Ternyata memang kita negatif atas hasil tes di Naraya Medical Center di kawasan Jati Bening, Bekasi. Ya, kita tes di sini dan alhamdulillah hasilnya bagus buat kita. Terus saya hidup sehat. Alhamdulillah hasil tes antigen saya dan istri saya negatif. Alhamdulillah. Ternyata masih steril dan kita tes antigen hasilnya sekali lagi negatif. Terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak terus berkembang dan kita bisa sehat selalu. Yang mau periksa amin. di sini. Terima kasih Mas Teguh, terima kasih Naraya Medical Center telah mengetes saya dan istri, hasilnya negatif antigen, rapid antigen kita. Mau SIM, nomor SIM. Ya, apa? Nomor SIM. Ya, jadi buat Anda yang mau tes atau perlu laboratorium, Naraya Medical Center itu pelayanannya bagus, cepat, nggak sampai setengah jam tadi, bentar sekali. Tunggu 10 menit atau 15 menit langsung keluar hasilnya. Cok, dah. Sukses selalu buat Naraya dan terima kasih sudah memberikan pelayanan sama kita dengan sangat-sangat baik. Alhamdulillah kita sendiri hasilnya negatif. Alhamdulillah. Setelah Faizin Notonagoro karantina 2 minggu di rumah, di kamar, makan enak, tidur nyenyak, gak main-main, gak keluar-keluar.
selama 2 minggu. Alhamdulillah ya, cukup lumayan melelahkan merawatnya. Alhamdulillah kita tes lagi. Kali ini Faiz dites antigen lagi di klinik Naraya. Dan mudah-mudahan ternyata hasilnya alhamdulillah negatif sudah. Ya, tinggal berangkat ke pondok pesantren besok siang. Sampailah waktunya berangkat, kita berangkat kembali ke Jogja, mengantarkan Faiz, diantarkan saya dan kakaknya Faizin yang kuliah di Jogja, ya Mbak Sofia. Dia kuliah di UIN Fakultas Tarbiyah dan mengantarkan sekaligus karena lama kuliah online maka pingin ke kampus, maka kita antar sekalian ngantar Faizin. Jadi ini Faiz berangkat yang kedua setelah tes COVID-19 antigennya dinyatakan negatif oleh Naraya Medical Center. Kita langsung berangkat sorenya atau siangnya besoknya. Maka itu kita berangkat lanjut ke Jogja ya, untuk seperti biasa naik bis. Kita lanjutkan lagi dengan jaga protokol kesehatan. Kita pakai masker, kita jaga dah pokoknya sehat betul. Ya, akhirnya kita sampai di Jogja dan ini di dekat kosnya kakaknya. Ya, Mbak Sofia, kita sedang perpisahan ini karena Mbak Sofia tidak ikut nganter ke pesantren karena masih banyak yang harus dikerjakan karena mau pindahan. Ya, karena kosnya nggak kepake maka dipindah aja, berangkat pulang ke rumah, jadi tidak kos lagi. Sehingga kemas-kemas, maka itu dia tidak ikut nganter ke pesantren karena harus kemas-kemas di pondok pesantren. Nah, ini kita bawa mobil, kita antar dan sudah sampai lagi di pondok pesantren An-Nur. Ya, ini kita sudah sampai di pondok pesantren An-Nur diantar kakaknya Mas Tegar dan Mbak Ulfa ya, untuk melepas adiknya ya. Jadi ini si Ragil dan si Mbarep ketemu lagi untuk mengantar di pondok pesantren An-Nur, dan kita sedang pamit-pamitan, lepas-lepasan, kangen-kangenannya selesai, dan kita lanjut mendoakan mudah-mudahan Faiz istiqomah, betah, rajin, dan jadi anak yang betul-betul cinta dengan ilmu, betul-betul menjadi anak yang hafil, karena nawaitu untuk menjadi niat untuk menjadi seorang hafil seperti kakak-kakaknya yang juga hafil. Maka Faiz tersemangati oleh semangat kakak-kakaknya yang juga sebelumnya sudah menjadi hafiz-hafiz mereka di pondok-pondok pesantren yang lain. Maka itu Faizin di An-Nur masuk ke MTS Putra Tahfiz dalam rangka ingin menggembleng kembali menjadi santri, menjadi hafiz ya, Al-Quran 30 juz mudah-mudahan, dibimbing oleh para ustadz, para kiai di An-Nur. Mudah-mudahan ustadz dan kiai semua menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, bagi yang putri jadi anak yang solihah, dan hafidah tentu saja bagi yang putri. Saudaraku, selamat berpisah Faizin ya, mudah-mudahan tetap istiqomah mencari ilmu lillahi ta'ala. Inilah detik-detik akhir perpisahan dengan Faiz, masuk ke kamar, mengantar koper, dan dadah Faizin, sukses selalu. Ya, ini Faiz diterima di pesantren, sudah masuk dan siap masuk kamar sudah. Oke, sampai ketemu Faiz, dadah. Hei, assalamualaikum ya. Nah, selamat belajar anakku Faizin Notonagoro. Ini pesantrennya. Oke, semuanya sudah diantar Faizin. Ya, ini kondisinya di pesantren An-Nur pada sore ini. Ya, tanggal 6. Oke, ini Faiz ada di kamar ini, nggak tahu di kamar mana, udah langsung diterima, nanti biarin sama yang lain-lain bergabung sama teman-temannya. Ya, udah dibantu sama teman-temannya ternyata. Banyak untuk ngangkat koper. Luar biasa, sukses. Makasih, assalamualaikum. Dadah Faiz, selamat belajar. Inilah perjalanan awal seorang anak muda santri namanya Muhammad Faizin Notonagoro, berangkat dari Jakarta ke Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, Bantul,
Sekarang sudah kumpul sama teman-temannya, sekarang sudah bergaul sama teman-teman satu kamar dan berfoto bersama. Mudah-mudahan betah, ceria, dan sukses selalu.